Ambarawa merupakan kota kecil yang berada di lembah Gunung Ungaran. Kota ini sering dikenal sebagai kota Palagan. Nama Ambarawa diambil dari dua kata, di mana kata amba yang artinya luas dan rawa yang berarti danau. Penamaan ini tentunya sesuai dengan letak kota Ambarawa yang dekat dengan Rawa Pening. Di Ambarawa terdapat banyak sekali peninggalan sejarah, baik dari masa klasik Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial, dan sampai masa kemerdekaan. Salah satu bukti peninggalan sejarah yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat umum adalah adanya keberadaan batik khas Ambarawa yang hilang pada masa kependudukan Jepang di Indonesia. Batik merupakan warisan kebudayaan Indonesia pada masa lalu dan telah diakui oleh UNESCO. Batik atau membatik adalah kegiatan memberikan sebuah motif dan warna pada kain dengan memiliki ciri khas tersendiri. Membatik ini sudah dikenal sejak pada masa Mataram di Pulau Jawa. Berdasarkan letak geografisnya, batik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah batik pesisiran, seperti batik Ngasem dan batik Pekalongan. Sedangkan batik yang berkembang di daerah keraton disebut dengan batik pedalaman, seperti batik Solo dan batik Yogyakarta. Untuk batik itu dulu kan dipakai untuk pakaian sehari-hari ya. Jadi memang waktu itu hampir semua orang baik laki-laki atau perempuan itu memakai batik. Kalau yang laki-laki itu berupa sarung dan yang perempuan itu berupa kain batik yang dipakai untuk baju sehari-hari. Itu dari dulu memang sebelum zaman Belanda, terutama era-era Hindu, Buddha gitu, orang juga sudah memakai batik. Meskipun dengan motif-motif yang sederhana dan dengan kain-kain yang sederhana. Pada akhir abad 19, kota Ambarawa dikenal sebagai salah satu penghasil batik terbesar di Pulau Jawa. Bahkan, kota ini memiliki motif khas Ambarawa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Batik Ambarawa merupakan salah satu jenis batik campuran yang menggabungkan motif pedalaman dan pesisiran serta mengalkulturasi motif Cina. Pada prinsipnya ada beberapa hal yang kami merasa itu sangat identik dengan Ambarawa dan sekitarnya. Yang pertama itu motif wayang Pendawa ada di situ, dikolaborasikan dengan motif semeyan. Semeyan itu tentang tumbuh-tumbuhan lunglungan. Itu yang pertama itu. Yang kedua Baru Kelinting. Baru Kelinting itu kan cerita rakyat tentang sebuah ular besar atau ular naga. Biasa di sekitar Rawa Pening itu kan banyak cerita rakyat di situ, di Kabupaten Semarang. Itu di motif-motif batik patron hampir sepertiga dari motif-motif itu ada tentang ular naga di sana. Ini motif semean ya. Jadi ciri khusus motif semen itu motif-motif tentang tumbuhan, lunglungan. Bisa dimasukkan juga unsur hewan misalnya. Ya, ini juga ceplok, cuma ceploknya berbeda. Tentang warna ini kombinasi, tetapi secara umum ya inilah warna-warna yang di batik patron itu ya warna-warna cenderung soft seperti batik pedalaman. Tetapi kalau semen itu biasanya ke pesisiran seperti itu. Jadi ada kolaborasi pedalaman, pesisiran juga motif dari luar. Pada masa lalu,
Ambarawa merupakan salah satu kota penghasil batik terbesar di Jawa Tengah, di mana Ambarawa memiliki 8 pabrik besar. Fakta ini dikuatkan dengan adanya bukti tertulis pada beberapa surat kabar yang beredar pada masa itu, dan juga buku katalog fabrik. Namun, hampir seluruh pabrik batik tersebut mengalami penurunan dari sisi produksi, yang dari 8 pabrik berubah menjadi hanya 2 pabrik. Jadi memang itu sebuah industri yang luar biasa untuk kota sekecil Ambarawa, dan yang masih tersisa sekarang itu yang kelihatan itu 2, itu lokasinya ada sekitar Gamblok, dan di beberapa tempat di sekitar bekas pabrik itu masih ada pewarna-pewarna yang tertinggal di tanah. Jadi itu salah satu bukti bahwa memang di situ pusat pembuatan batik Ambarawa. Batik yang berhasil diproduksi di kota Ambarawa kemudian dilakukan finishing atau pewarnaan pada berbagai wilayah. Batik-batik ini dibawa melalui jalur kereta api, di mana diketahui bahwa Ambarawa memiliki stasiun yang telah beroperasi sejak tahun 1800-an, bernama Stasiun Willem Ambarawa. Jadi kemungkinan karena memang sudah overproduksi, jadi mereka sudah tidak mampu untuk finishing pewarnaan, itu dilempar ke beberapa daerah dan itu menggunakan kereta api. Jadi memang jasa kereta api menghidupkan batik Ambarawa itu dulu besar, dan kemudian ketika era Jepang masuk itu membuat batik Ambarawa hilang atau sedikit membuat mati batik Ambarawa. Kalau untuk pewarnaan itu yang dikirim untuk diwarna itu merah, dikirim ke daerah Pati, itu yang disebut batik Bangbangan. Itu setiap bulan itu ada 2 gerbong yang dikirim dari Pati kembali ke Ambarawa. Terus yang lain itu ke Ponorogo itu untuk batik warna hitam kelengan, dan yang Biron itu kalau tidak salah daerah Kebumen, jadi daerah barat. Itu ada 3 tempat yang menjadi tempat finishing pewarnaan batik Ambarawa. Berkembangnya kota Ambarawa membuat masyarakat semakin lupa akan peninggalan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut. Namun, seiring berkembangnya teknologi, membuat batik Ambarawa ditemukan kembali oleh penggiat sejarah Ambarawa. Website Museum Leiden Belanda berhasil menyajikan dokumentasi puluhan potong motif batik yang ternyata sejak masa Hindia Belanda dimiliki oleh kota Ambarawa. Kalau batik Ambarawa itu kita tidak pernah tahu masuknya batik ke Ambarawa itu seperti apa. Tapi kemudian batik-batik itu di Ambarawa seperti terkumpul. Artinya motif batik dari Jogja, dari Solo, dari pesisir itu di Ambarawa ada semua. Nah itu kemudian menjadi satu ciri khas batik Ambarawa, dan memang betul itu tidak pernah tahu kapan, tapi Belanda mendokumentasikan di
Museum Leiden itu batik patron Ambarawa itu di tahun 1867, artinya sebelum tahun itu batik Ambarawa memang sudah ada. Kemudian dari Pamong Budaya, Pak Mahfud itu memvisualisasikan dari motif-motif yang tersimpan di museum itu, dan Pak Mahfud kemudian mampu membuat kembali batik-batik Ambarawa itu sesuai dengan motif-motif yang ada. Pada masa Hindia Belanda, batik Ambarawa dibuat dengan cara yang sederhana. Dibuat menggunakan beberapa alat seadanya dan juga bahan yang ada pada zaman dahulu. Tentu saja jelas berbeda jauh dengan alat yang ada pada pembuatan batik di masa kini. Jenis batik yang diproduksi di Ambarawa bukanlah batik tulis, melainkan batik cap atau beberapa orang menyebutnya dengan batik patron. Untuk mengenalkan kembali batik Ambarawa salah satunya kan dari media sosial yang sekarang memang yang paling gampang. Tapi itu juga belum bisa maksimal, tapi kegiatan kita juga sudah lumayan, artinya masyarakat sudah mulai tahu bahwa Ambarawa itu punya batik sebetulnya yang bisa kita banggakan. Jadi awalnya itu waktu pertama kali kita mengenalkan batik Ambarawa itu kita sempat ada acara waktu 500 tahun ulang tahun Kabupaten Semarang. Menjelang itu kita ada acara seperti seminar batik dan fashion show waktu itu. Terus kemudian di beberapa tempat juga seperti pameran dan dipakai juga waktu itu LKK. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Batik patron Ambarawa kini dihidupkan kembali oleh komunitas pembatik di Ambarawa. Dengan harapan untuk batik Ambarawa sendiri adalah dapat menjadikan suatu kebanggaan, serta mampu membantu menghidupkan perekonomian masyarakat Ambarawa ke depannya.